Selamat pagi, nama saya Josia Sendusi Barani. Saya hari ini akan mempresentasikan ringkasan studi Value Engineering di True Delta Facility di Sacramento, California. Deskripsi proyek, proyek ini adalah sebuah alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong sungai Sacramento dan susunan sungai San Joaquin. Tujuannya untuk meningkatkan pengeluaran dan debit dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di Delta Selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Struktur baru yang dibangun untuk menarik 4.000 CF dari Sungai Sacramento, struktur rak sampah dan layer berbentuk V, stasiun pompa yang dibangun untuk mencerahkan 4.000 CF tersebut, dan air akan dikirim dari Hood, California ke selatan dari Sungai McColumna, dan di ujung hilir kanal adalah dibangun struktur outlet. Ruang lingkup value engineering. Ruang lingkup adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 CF dari Hood, California ke Delta Tengah. Sebagai bagian dari penelitian, tim ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan keberpihakan alternatif yang akan memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di suatu tempat antara Hood dan Walnut Grove, California. Lokasi pembuangan sendiri tidak dibatasi. Berikut adalah tim studi Value Engineering. Anggota tim sendiri terdiri dari tim studi nilai multidisiplin. Hal ini memastikan adanya objektivitas dari keputusan yang ada dan solusi alternatif yang disampaikan. Metodologi nilai. Studi nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang didirikan oleh SAFE International, The Value Society. Value Methodology atau VM menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format lokakarya dengan tim multidisiplin untuk secara andal menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelanggan. Dengan proses ini akan dicari alternatif untuk mencapai fungsi proyek dan akan dipilih alternatif terbaik. Tahap dari studi value engineering. Ada 3 tahap, adalah pra-workshop, workshop, dan pasca-workshop. Pra-workshop sendiri isinya adalah persiapan value engineering. Workshop terdiri dari 6 fase, fase informasi, analisis fungsi, kreatif, evaluasi, pengembangan, dan presentasi. Tahap pasca workshop adalah untuk pengaplikasian value engineering. Berikut adalah alternatif peningkatan nilai value engineering. Ada 7 kode konsep, yaitu CF04, CF10, CF15, CF19, CF38, DF01, dan DF27. Kode konsep CF04 untuk mengalihkan air di Hood dan buka saluran ke rawa Snodgrass di McCormick Williamson Tract atau Lost Log. Alternatif dengan mengurangi jejak pengangkutan dan mempersingkat saluran. Keuntungan dari alternatif ini adalah mengurangi biaya, mengurangi dampak pada lingkungan, dan menghilangkan pasangan. Kekurangannya adalah mengurangi kualitas air, menghadirkan aliran ke area dengan kendala hidrologi, dan menggunakan perataan kanal periferal. Kode konsep CF10, rencana awalnya adalah untuk pembangunan fasilitas pemasukan struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi jembatan jalan. Tapi ada 3 alternatif yang dikembangkan, alternatif A, B, dan C. Keuntungan dari alternatif ini adalah pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak lingkungan dan ekonomi, meninggalkan 4.000 CF di Sungai Sacramento dari Hood ke Kota Locke. Kekurangan dari alternatif ini adalah kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak publik yang lebih besar, dan kemungkinan dampak pada hidrolik kanal salib delta. Kode konsep CF15 adalah untuk pengalihan 4.000 CF air di rawa Georgiana dan potong saluran di Staten Island ke selatan Sungai Mokelumne. Alternatifnya adalah untuk menggunakan fasilitas pemasukan struktur intake dan outlet dengan perangkat pembuangan energi jembatan jalan. Keuntungan dari alternatif ini untuk panjang salurannya, ya. 2 siphon versus 3 jembatan, pompa memiliki kepala bagian bawah, lalu tidak diperlukannya rak sampah. Kekurangan dari alternatif ini adalah kualitas air berkurang sedikit, rate of way-nya lebih mahal, konstruksi siphon lebih sulit, dan penapisan di sungai lebih mahal. Kode konsep CF19 adalah melakukan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CF. Keuntungan dari alternatif ini adalah saluran angkut yang pendek dan lebih kecil.
lalu mengurangi atau menghilangkan pemompaan, dan alternatif dapat dibangun secara bertahap. Kekurangannya adalah biaya ODNM-nya yang sedikit lebih tinggi, 5 hal. Kurangnya skala ekonomi, kemungkinan memperbesar saluran ada ke depannya, dan kemungkinan peningkatan kualitas air yang lebih rendah. CF38 adalah untuk memperbaiki gerbang DCC yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas. Lalu untuk memperluas kapasitas di DCC dan saring arus sampai 12.000 CF. Keuntungannya adalah untuk memperbaiki gerbang DCC ini akan meningkatkan kapasitas pengalihan DCC. Kekurangannya adalah peningkatan pengalihan DCC tidak diketahui dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Kode konsep DF01, konsep aslinya untuk melibatkan beberapa layer V atau layer tipe bar profil vertikal berukuran 4000 CF dan terletak di dalam saluran intake. Alternatifnya, untuk pembangunan fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai yang akan mencakup sekitar 1200 kaki panjangnya dengan 20 kaki tiap layer. Keuntungannya adalah ikan tidak usah ditangani karena mereka tetap di sungai. Puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir dan tidak diperlukan pemompaan bypass. Kekurangan dari alternatifnya adalah biaya konstruksi yang mungkin lebih tinggi, cover dam yang lebih besar, dan mungkin lebih banyak perawatannya, dan konstruksi yang ada di dalam sungai. Kode konsep DF27 adalah untuk menyediakan rak sampah dan gorong-gorong di bawah tanggul untuk terhubung ke kepala gerbang, lalu ke saluran yang diisi oleh stasiun pompa. Untuk menjaga ukuran layar V tetap kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir, 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 x 10 kaki di bawah tanggul baru akan dibangun. Keuntungan dari alternatif ini untuk menyimpan struktur penting di sisi kering tanggul, memenuhi persyaratan, dan mungkin lebih konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Kekurangannya adalah akan memerlukan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur. Berikut adalah hasil studi dari value engineering, di mana beberapa kode konsep fungsinya tetap atau meningkat dan sumber dayanya bisa tetap atau menurun, di mana hanya DF01 yang sumber daya meningkat. Keuntungan lain, selain alternatif nilai, tim juga mengidentifikasi 4 saran desain. Ini adalah saran untuk perubahan atau klarifikasi pada dokumen proyek yang tidak memiliki dampak biaya yang dapat diidentifikasi atau diukur. Tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan pengembangan proyek. Tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Juga terkait dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Analisis keprihatinan ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan migrasi di hulu. Kesimpulan adalah sebagai berikut. Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan air di Delta Cross Channel yang dipercaya akan memiliki dampak bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. Kedua, tim nilai mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in-river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan tetapi biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tim merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Kesimpulan ketiga adalah tim VM merekomendasikan untuk mengadakan saluran baru yang disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi ikan migrasi ke hulu. Total estimated cost-nya adalah 443.878.610 dolar.